Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man khatamta bihi risalah wa ayyadtahu bin nasri wal kautsari wa syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi walladzina tamassaku bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan bagi kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam kajian mingguan. Hadirin para jamaah Iwamid on Air yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah mutiara atau kalam hikmah yang sangat menggelitik dan penting untuk kita renungkan, bahwa at-ta'iru alladhi yajlisu ala syajaratin la yakhafu abadan min inkisaril wusun. Seekor burung yang duduk atau yang bertengger di atas sebuah ranting pohon itu sama sekali tidak merasa takut, tidak merasa khawatir akan patahnya ranting yang dia injak. Di anna thiqatahu laysat fil husun bal fi janahaihi. Karena burung tersebut dia sama sekali tidak bergantung pada ranting yang diinjak, akan tetapi terletak pada kedua sayapnya yang menjaga keseimbangan. Sebuah masal ini atau pepatah atau ungkapan ini terlihat sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana, tapi kalau kita mau merenung, ini maknanya sangat mendalam sekali. At-tairul ladzi yajlisu ala syajaratin la yakhafu abadan min inkisaril husud li anna thiqatahu laysat fil husud bal fi janahaihi. Seekor burung yang bertengger di sebuah ranting pohon, dia sama sekali tidak pernah merasa takut atas ranting yang dia injak, karena bersandarnya burung tersebut, dia bukan bersandar pada ranting, tapi dia tergantung pada kedua belah sayapnya yang menjaga keseimbangan. Artinya bukan berarti bahwa ketika burung itu bertengger di sebuah ranting, itu tidak ada peluang untuk ranting yang dihinggapi itu menjadi patah. Sangat mungkin patah. Hanya saja burung tersebut tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Ranting yang diinjak itu, yang ditenggeri akan patah. Soalnya nanti pada saat dia ranting yang ditenggeri itu patah misalnya, yang menentukan selamat atau tidaknya adalah sejauh mana keseimbangan sayap yang dia miliki. Ini perumpamaan yang sangat indah untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita terapkan atau kita aplikasikan di dalam kehidupan nyata ini, kita ini anggaplah sebagai seekor burung tadi. Sedangkan ranting yang ditenggari oleh
burung tersebut itu ibaratnya kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pekerjaan, mungkin jabatan, mungkin apalah. Ya. Kita tidak pernah merasa takut terhadap apa yang kita pegang. Mungkin jabatan, kita tidak pernah takut kehilangan. Kemudian harta, kita tidak pernah takut untuk kehilangan, dan seterusnya. Kenapa? Karena sandaran kita bukan pada harta, bukan pada jabatan. Ibarat tadi, burung yang bertengger pada ranting, nanti yang akan menjadikan puncak keselamatan itu bukan pada rantingnya, tapi pada kemampuan bagaimana dia piawai enggak di dalam memainkan kedua sayap. Kedua sayap yang diumpamakan kedua sayap pada burung tersebut itu bagi kita adalah ibarat sebuah keimanan. Ya, ibarat sebuah keimanan yang akan menjaga keseimbangan kita. Sehingga andaikan misalnya kita punya harta, kemudian jatuh ternyata patah, kemudian jatuh miskin, tidak akan menjadikan dia takut karena punya sayap yang akan menjaga keseimbangan itu keimanan. Kemudian awalnya punya jabatan, punya kekuasaan, punya punya pengaruh. Kemudian tiba-tiba pengaruhnya, jabatannya, kekuasaannya itu patah, hilang. Maka dia sama sekali tidak akan menjadi hal tersebut sebagai sebuah masalah. Kenapa? Karena dia mendapati keseimbangan yang ada pada dirinya, yaitu keimanan. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah bahwa ajaban li amril mu'min, sungguh sangat mengherankan, sungguh sangat ajaib urusan orang mukmin itu. Dan itu tidak akan didapatkan, kata Nabi, kecuali pada orang mukmin. In asobathu khairan, jika dia ditimpa atau dikena kebaikan, dapat nikmat, syakar, kemudian dia mampu untuk bersyukur. Wadzalika khairullah, yang demikian itu adalah baik baginya. Wa in asobathu syarra, dan pada saat dia ditimpa oleh hal yang tidak enak, sakit, ditimpa kehilangan, ditimpa hal-hal yang tidak enak. Wa in asobathu syarra sabar, dia mampu bertahan, sehingga wadzalika khairullah, dan yang demikian itu juga baik bagi. Jadi semua baik. Baik. Kenapa? Karena mampu untuk menjaga keseimbangan dua sayap sebagaimana yang digambarkan dalam ilustrasi burung tadi. Dia sama sekali tidak takut akan dahan yang diinjak atau dahan yang ditenggeri. Dia sudah memiliki keseimbangan dengan keimanannya tersebut. Dan itu hanya berlaku bagi orang yang beriman. Makanya tadi malam kami mengaji dengan guru kami. Di akhir majelis beliau menyampaikan, apakah, kata beliau, cobalah kalian jujur kepada kita, kepada kami, padaku. Tidak ada diplomasi dalam hal ini, kata beliau. Ini bahasa-bahasa yang menunjukkan wafa atau kesetiaan seorang murid terhadap gurunya. Beliau menyampaikan, katakan padaku, adakah kalian di dalam hati kalian cinta kepada Allah? Ya, sebenarnya kalau cinta hanya bahasa lisan mudah saja diungkapkan, tapi itu bahasa sindiran yang sangat tajam sekali. Maksudnya, adakah cinta di antara kalian? Sudahkah di antara kita sudah melaksanakan apa yang menjadi dari konsekuensi cinta itu? Penerimaan, ya, secara penuh. Kemudian keridhaan yang secara mutlak, tanpa syarat, tanpa batas, tanpa harus mempertanyakan. Karena kata beliau, idza qala li habibika limadha faqad sakotatil mahabbah. Ketika terhadap orang yang kita cintai, dalam konteks ini Allah, kita masih mempertanyakan kenapa saya dibuat begini, kenapa, maka gugurlah kecintaan itu. Nah, ini yang jarang kita miliki. Jadi bukan terletak pada lisan, saya cinta, kalau hanya bahasa itu mudah sekali akan menjadi obralan oleh setiap orang. Al-mahabbatu fil qalbi wa laysat bisyafatin. Cinta itu adalah terletak di dalam hati, bukan di dalam lisan. Bukan di dalam lisan. Maka idza ahabballahu 'abdan ibtalahu.
ala qadri mahabbatillahi lil abd ya ja'ati al balaya. Sejauh mana tingkat cinta Allah terhadap hamba tersebut, maka sejauh itu juga dia akan mendapatkan ujian. Bahkan beliau menambahkan, fal anbiya wal auliya'u asyaddun nasi kurban minallah. Para nabi, para rasul itu adalah orang yang paling sangat dicintai oleh Allah. Dan mereka adalah orang yang paling besar sekali cobaan. Asyaddul bala'i summal al-anbiya fal awliya summal amsal. Tapi adakah satu saja nabi, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan kepada Allah, Nabi Ibrahim misalnya, ketika dilempar ke api, Rasul dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan istrinya, kehilangan pamannya, kehilangan semuanya. Kemudian Nabi Nuh, pernahkah beliau-beliau itu ketika diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dihadapkan kepada hal yang sangat sulit, pernahkah mengatakan di mana? Mempertanyakan, ya Allah, kenapa kalau memang aku adalah orang yang sangat dicintai oleh Engkau, kenapa Engkau aku letakkan? Kenapa Engkau letakkan di dalam hal yang sangat bertubi-tubi dengan cobaan seperti itu? Itulah kamus cinta. Jadi dalam kamus mahabbah itu tidak kenal istilah limadha. Kenapa? Kenapa saya dibuat begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya sifat seorang muhib, sifat seorang pecinta itu adalah ar-ridho al-mutlak, penerimaan mutlak terhadap yang dicinta, tanpa harus mempertanyakan kenapa. Idza qala li mahbubi kalimah faqad asqatatil mahabbah. Maka kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar kecintaannya kepada Nabi penuh, tanpa harus mempertanyakan, tanpa harus mengembangkan bagaimana, kenapa. Karena sudah betul-betul bulat terhadap orang yang dicintai dalam konteks itu adalah Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam jajaran para nabi, para rasul sendiri, di situ ada ulul azmi, Ahmadun Ibrahimu Musa kalimuhu Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'alami. Dari makhluk Allah yang paling Allah cintai adalah para nabi. Maka maknanya yang paling besar cobaannya ada para nabi. Kemudian para nabi itu dipilih lagi menjadi 313 rasul. Maka yang 313 itu tentu lebih berat dari yang lainnya, dari 124.000 orang. Kemudian yang 313 itu dipilih lagi tinggal 25, maka yang 25 itu lebih besar cobaannya daripada yang 313 secara umum. Kemudian 25 dipilih lagi menjadi 5 yang disebut ulul azmi. Maka yang ulul azmi itu lebih berat lagi daripada yang 25 tadi. Kemudian 5 itu dipilih lagi tinggal 2 Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad. Dipilih lagi tinggal 1 Nabi Muhammad. Artinya orang yang paling atau makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Tapi kalau kita lihat dalam kehidupan beliau justru penuh dengan kehidupan-kehidupan yang sangat memilukan. Beliau harus menanggung berpisah dengan negerinya. Beliau harus menanggung berpisah dengan kehilangan istrinya, kehilangan anaknya, kehilangan keluarganya, Padahal beliau orang yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling dicintai Allah. Tapi kehidupan beliau penuh dengan hal-hal yang penuh dengan tetesan air mata, penuh dengan perjuangan, penuh dengan ketabahan, penuh. Itulah seorang pecinta. Maka di dalam menghadapi tersebut tidak ada kalimat limadha. Pernah Nabi mempermasalahkan, misalnya dari kecil beliau yatim, hidup yatim, beliau pernah mempertanyakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau aku jadikan yatim? Padahal saya ini adalah calon nabimu, calon pemimpin rasul, calon pemimpin. Beliau tidak mempertanyakan ini. Kemudian setelah menerima wahyu, beliau berdakwah secara jahar, secara terang-terangan. Itu dimusuhi. Tapi pernahkah Nabi mempermasalahkan? Ya Allah, kenapa engkau aku jadikan dimusuhi oleh kaumku, dimusuhi oleh umatku? Padahal aku adalah orang yang engkau paling cintai. Tak pernah. Kemudian Nabi ketika perang Uhud, beliau sampai patah,
patah giginya sampai berdarah-darah. Pernah beliau mengatakan, ya Allah, aku ini kekasihmu. Aku adalah orang yang paling engkau cintai. Tapi kenapa engkau buat aku seperti ini, menderita seperti ini? Tidak pernah. Kemudian beliau ketika sebelum Isra Mi'raj harus kehilangan istrinya, kehilangan Siti Khadijah, kehilangan Abu Thalib yang menjadi dua orang yang menjadi tulang punggung ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi apakah beliau mempertanyakan pada Allah, ya Allah, kenapa engkau buat aku menderita begini? Padahal istriku adalah orang yang sangat membantuku dari segi ekonomi. Kemudian pamanku Abu Thalib orang yang membantuku dari segi keamanan. Kenapa engkau aku buat ya menderita seperti ini? Nah, itulah jiwa seorang pecinta ya. Jiwa seorang pecinta Allah. Maka dia sama sekali tidak akan keluar kalimat limadza. Karena kalimat limadza itu menunjukkan protes. Sedangkan protes itu sangat tidak sesuai dengan jiwa seorang pecinta. Keimanan itu adalah menjadi pelindung atau menjadi keamanan. Keimanan adalah keamanan. Jadi penting untuk kita catat. Keimanan menjadi keamanan. Keimanan menjadi keamanan. Jadi pelindung. Atau kalau bahasa guru kami, yaqini billah yaqini. Keyakinan kami kepada Allah itu yang akan menjadikan kami selamat. Yang akan menyelamatkan kami. Yang akan melindungi kami. Keyakinan kepada Allah, keimanan pada Allah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari apa yang saya sampaikan tadi, berangkat dari seekor burung at-ta'irul ladzi yajlisu ala syajaratin. Seekor burung yang bertengger di atas sebuah dahan pohon, dia la yakhafu abadan min inkisaril ghusud. Sama sekali tidak merasa takut akan patahnya dahan yang dia tenggeri itu. Kenapa? Li'anna thiqatahu laysat fil ghusud. Karena bersandarnya burung tersebut, dia tidak bergantung pada dahan pohon, tapi bal fi janahaihi, tapi dia bergantung pada sayapnya. Sayap itu nanti yang walaupun patah dahannya, tapi selagi sayapnya seimbang, dia dengan mudah akan dapat selamat. Mudah-mudahan kita semua dapat merenungkan apa yang disampaikan sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin dalam cintanya, semakin dalam mahabbahnya, semakin dalam kerinduannya, semakin dalam kesadarannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan kita semua selalu diparingi istiqamah, diparingi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi masyidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Gimana turun kapunten kula sedikit lagi karena dikasih acara. Iya, Pak. Kami-kami ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.